Dunia kembali berada di titik genting. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas. Konflik ini bukan sekadar pertarungan wilayah, tetapi ancaman bagi stabilitas global. Lalu, di mana posisi Indonesia? Sejak awal, arah kebijakan luar negeri Indonesia telah memiliki pijakan yang jelas. Di dalam proses pengambilan keputusan luar negeri, ini kan kalau teori dasarnya kan dipengaruhi oleh 3 hal ya, Koplin itu kan. Yang pertama adalah konteks politik dalam negeri, yang kedua kondisi ekonomi dan keamanan nasional, yang ketiga konteks internasional gitu ya. Politik dalam negeri kita ini kan ada landasan ideologi dan konstitusional. Kalau di landasan ideologi yang namanya Pancasila ya, itu kan universalisme atau internasionalisme ya kalau bahasa dulu itu. Kemudian yang kedua di dalam Undang-Undang 45 itu ada pembukaan ya, melindungi segenap warga negara gitu ya. Kemudian ikut melaksanakan perdamaian dunia dan perdamaian abadi, keadilan sosial. Itu yang kemudian terumus di dalam politik luar negeri Indonesia namanya politik bebas aktif ya. Nah itu kita tidak memihak di sebuah blok dan kita ingin menjadi pemecah persoalan, kira-kira gitu ya, membantu memecahkan persoalan gitu ya. Komitmen itu bukan sekadar kata. Indonesia hadir langsung menjaga perdamaian dunia. Isu yang sekarang ini kan sebenarnya ada 2 hal. Yang satu perang Amerika menyerang Iran hari ini, dan yang kedua adalah isu Palestina kan, kaitannya dengan kepesertaan Indonesia di BOP dan juga keberadaan pasukan perdamaian Indonesia. Ya, ini apa? Nah, kita urutkan dulu dari yang paling awal ya. Yang paling awal itu maksudnya pasukan perdamaian itu gitu ya. Nah itu kan paling awal itu. Nah jadi pertama kebetulan tempatnya itu di Lebanon Selatan. Nah Lebanon Selatan ini kita menjalankan mandat sebagai pasukan perdamaian di sana itu kan untuk menunjukkan posisi Indonesia ya di konteks internasional, bahwa kita sudah dipercaya sejak dulu ya di dalam proses sebagai pasukan perdamaian itu. Kita sudah terkenal sejak Kongo gitu ya. Yang sampai sekarang masih ada kan sebenarnya di Afrika Tengah ya. Di Afrika Tengah itu kita ada di situ, dan di Lebanon Selatan termasuk di Sudan sebenarnya. Sudan itu antara pemerintah dengan Darfur itu di kelompok pemberontak di Darfur. Nah, kenapa kita di situ ya? Itu karena bagian dari melaksanakan amanah undang-undang tadi, ya. Undang-undang untuk menjaga perdamaian ya. Di tengah eskalasi, dunia dihadapkan pada pilihan: melanjutkan konflik atau membuka jalan damai. Dalam 2 tahun terakhir ini mengalami eskalasi yang sangat masif. Ya. Nah, apa yang dipikir Pak Prabowo itu adalah bagaimana menghentikan kekerasan itu ya. Salah satunya adalah memastikan bahwa Palestina sebagai entitas politik itu betul-betul merdeka penuh ya, dalam arti sepenuh-penuhnya. Nah, soal cara, nah ini Pak Prabowo kan mencoba mencari jalan yang mungkin agak berbeda dengan mainstream. Yang menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Dulu sebenarnya pernah oleh Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid. Cuma konteksnya karena konteks globalnya agak berbeda gitu ya. Cuma waktu itu mungkin Gus Dur kelewat cepat gitu ya. Kelewat cepat waktu itu, dan konteks globalnya waktu itu dianggap belum mendesak. Nah, konteks globalnya apa? Pada waktu Presiden Abdurrahman Wahid itu menginisiasi bagaimana mewujudkan Palestina merdeka itu dengan mengikuti apa yang dilakukan Mesir. Ketika Gus Dur itu menyampaikan keinginan ya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel supaya kemerdekaan Palestina itu diakui penuh, itu konteks globalnya belum memungkinkan, karena waktu itu hampir semua negara Arab di luar Mesir masih melawan Israel ya, dalam konteks diplomasinya masih frontal gitu ya. Jadi Pak Prabowo itu kenapa dia berani seperti ini ya? Itu salah satunya
tadi ya, kalkulasi konteks globalnya adalah Pak Prabowo membaca konteks global sekarang ini untuk menyelesaikan isu kemerdekaan Palestina supaya Palestina itu betul-betul merdeka berdaulat penuh. Satu-satunya adalah tidak dengan cara perang. Karena cara perang tidak mungkin, gitu loh. Tidak mungkin selesai. Dan jadi satu-satunya adalah diplomasi, dan diplomasi adalah saling mengakui eksistensi, gitu loh. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Kalau bahasa saya sederhana, waspada itu harus, tapi cemas tidak boleh. Ya. Waspada itu harus, cemas tidak boleh. Karena apa? Allah, Tuhan menciptakan dunia itu ya itulah hikmahnya. Di balik kesulitan pasti ada dan tidak ada alasan untuk cemas. Nggak ada itu Indonesia cemas. Oke ya, kan ini semua ciptaan Tuhan, gitu loh. Loh Tuhan bisa aja dunia ini tiba-tiba nggak ada perang, ya bisa, Allah tinggal kun fayakun bisa. Tapi memang ya Tuhan memang menciptakan ini supaya manusia berpikir kan gitu, ya. Tapi cemas tidak boleh, ya. Makanya tidak boleh cemas, tidak boleh tercerai-berai, itu penting, bersatu, ya. Jadi itu kata kunci saya kira-kira gitu, ya. Dan kita semua harus siap tadi menghadapi visi Indonesia Emas 2045, bersatu padu, ya, menghadapi ke sana. Di tengah dunia yang tak pasti, Indonesia tetap teguh pada jalannya, tidak memihak, namun aktif menjaga perdamaian. Karena masa depan tidak dibangun dari konflik, melainkan dari persatuan dan harapan.